Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Sumeneb dan juga pemirsa RRI Sumeneb.net. Berjumpa kembali kita dalam Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Saya Ani Purnama. Dan tamu saya malam ini dari komunitas rumah kita akan segera berkenalan dengan beliau-beliau ya, selengkapnya sesaat lagi. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital. Baik, Ngobras, ngobrol bareng komunitas dengan tamu saya malam hari ini dari komunitas rumah kita. Ada Mas Hoirul Rahman. Halo Mas Rahman. Halo. Sehat ya? Alhamdulillah sehat Mbak. Iya baik, terima kasih sudah hadir di RRI. Ada Mas Hafifi juga, sehat ya? Tetap semangat. Siap. Oke, Anda berdua ini dari komunitas rumah kita sebagai anggota ya? Ya. Oke, baik. Ini pertama kali di RRI? Kali pertama, kalau yang on air kali pertama Mbak. Oh kali pertama, yang off air acara apa tuh? Pernah sama Mas Ferdi, ngomongin komunitas juga. Komunitas juga ya, waduh senang banget, makasih sebelumnya ya. Ini panggilnya siapa nih, Hoirul Rahman, Mas Rahman apa? Kak Irur. Kak Irur, Yes. Kak Irur. Oke, Kak Irur, mungkin bisa diceritakan dulu nih Kak Irur, untuk komunitas rumah kita ini terbentuknya mulai kapan? Kalau nggak salah komunitas ini terbentuk 2015 antara. Boleh lihat ke kamera? Nah. Antara 2014 sama 2015 ya. Dan kebetulan saya sebenarnya agak junior di situ ya Mbak. Ini senior saya. Jadi Mas Vivi deh yang cerita. Oke, Kak Vivi atau Mas Vivi? Sama aja Mbak. Sama aja Kak Vivi ya. Biasanya dipanggil Ade sih Mbak. Oh adek, waduh, kalau dipanggil adek kayak saya udah umur berapa gitu ya, jangan gitulah. Oke, Kak Vivi bisa dijelasin 2014 apa 2015 nih? Oke, jadi komunitas kami ini terbentuknya 2015 akhir Mbak. Akhir, oke. Awalnya cuma komunitas kajian, jadi kita punya beberapa teman yang sering ngumpul 5-7 orang gitu. Itu sering ngumpul terus ini kayaknya butuh sesuatu yang produktif deh gitu. Kebetulan waktu itu kita kenal Mbak Nunung. Mbak Nunung sekaligus foundernya menjadi, ya, foundernya gitu. ya. Halo Mbak Nunung. Halo Mbak Nunung. Nah dari unek-unek itu kami bikin semacam kajian gitu Mbak. Oh oke. Nah dari kajian itu kemudian terus terbentuk komunitas ini gitu, Mbak. Kajian tuh kayak kita berkumpul membahas atau mengkaji sesuatu. Apa yang dikaji pada saat itu? Waktu itu temanya sporadis Pak. Random Ya. Kontekstual. Yang kita lagi obrolin terus ini gimana sih sebenarnya gitu. Kita kemudian obrolin di kajian itu gitu Mbak. Terus habis itu juga selain ngobrolin hal-hal yang begitu, ada inisiatif dari teman-teman, kayaknya ada satu yang kutu buku memang Mbak. Oh. Namanya Kak Tamimi. Halo Mas Tamimi. Halo. Nah dia ngajak kajian buku. Jadi salah satu kegiatan kami waktu itu diseling gitu Mbak, antara kajian tematik sama bedah buku gitu Mbak. Oh gitu, oke. Diseling antara kajian tematik dengan bedah buku ya. Itu topik-topik apa yang kemudian diangkat? Awal-awal waktu itu karena kami lagi suka bahas soal teologi. Kami bahas soal berat teologi. ya topiknya ya. Teologi loh. Ya enggak semua berat sih Mbak.
Lama-lama juga nyampe gimana sih kenakalan remaja gitu Mbak. Yang ringan-ringan juga kami bahas gitu Mbak. Cuman ya di awal mungkin karena emang temanya agak beda, makanya butuh pembimbing itu gitu Mbak. Sehingga terbentuk gitu Mbak. Jadi gini, misalkan bahas satu tema ya, misalkan teologi, kenakalan remaja dan sebagainya, itu ada narasumber khusus nggak? Atau semua yang hadir di situ bisa sekaligus jadi narasumber gitu? Kita lebih ke sharing gitu Mbak. Jadi semua punya bahan masing-masing. Oh, oke. Dilempar ke forum. Yang mau respon silakan, yang mau nambah silakan, bahkan yang mau diem nggak boleh. ya nggak apa-apa Mbak. Boleh kan? Ya begitu Mbak. Itu awalnya ada berapa orang yang excited untuk berkumpul di sana nih? Kalau pasnya kurang ingat Mbak, antara Ada 5 atau 10 7 ya? orang gitu Mbak. Oh, tidak sampai 10 ya. Enggak nyampe, Mbak. Awalnya. Bertahan berapa lama dengan kondisi seperti itu? Sekitar nggak nyampe setahun itu udah mulai nambah Mbak. Ada banyak yang tertarik gitu Mbak. Itu cara untuk mensosialisasikan ke masyarakat luar bahwa ini loh kita punya komunitas rumah kita yang mengkaji ini setiap beberapa bulan atau beberapa minggu sekali. Itu gimana sih Mas caranya? Waktu itu nggak ada sih Mbak. Nggak ada. Kita kajian Jadi mereka aja, yang tertarik gitu. kemudian ikut itu? Itu dari teman-teman kita yang lain gitu Mbak. Oke, dari Tertarik ke untuk kegiatan berkumpul yang ya lain. kegiatannya. Jadi kegiatannya itu hanya kajian aja Itu di awal. di awal. Setelah itu? Setelah itu ada program-program lain kayak apa kemarin sih pertama? Permainan tradisional. Permainan ya? tradisional. Permainan tradisional. Itu gimana tuh? Jadi kita ngadain semacam lomba buat teman-teman yang masih sekolah itu Mbak. SD. Ada SMP nggak sih kemarin? Enggak ya? Enggak. SD aja. Jadi SD. jadi dari beberapa SD sama MI di sekitar itu Mbak, kita buatkan semacam wadah buat teman-teman bisa main bareng, tapi bentuknya kompetisi gitu Mbak. Keren ya. Terus gimana? Ya itu berjalan berapa tahun ya? 3 tahunan Mbak. 3 tahun. 3 sampai 4 kayaknya. 3 sampai 4 tahun. Nah, itu awalnya gimana Mas? Untuk apa namanya mengadakan seperti itu. Jadi apa tadi kayak kompetisi gitu ya, dikompetisikan. Berarti ada hadiahnya dong. Ada Mbak. Oh ya, gimana? Lagi-lagi itu hasil kajiannya Mbak. Salah satu kajiannya kan itu ya Mbak. Itu kajian, terus salah satu pembahasannya soal kesenian sama kebudayaan. Ini kayaknya permainan mulai jarang nih dimainin gitu Mbak. Gimana nih caranya biar bisa bertahan permainan-permainan ini? Nah kemudian muncul usulan dari teman-teman, bikin Kompetisi kompetisi aja. aja gitu. Oke. Jadi diadain lomba itu gitu Mbak. 4 tahun lumayan ya. Ini ya. Jadi pesertanya dijaring dari mana saja? Sekolah, Mbak. Sekolah-sekolah. Itu hanya untuk di Kecamatan Bluto aja. Waktu awalnya iya. Cuman lama-lama terakhir kita di Kolor ya. Itu sudah sama SDN Kolor juga ada Sampai pesertanya. gandeng komunitas di kota. Gandeng komunitas di kota juga Mbak. Seperti itu ya. Oke, permainan tradisional apa saja yang dilombakan, dikompetisikan? Ada suduran, seludur kalau nggak salah. Seludur ya, zaman dulu tuh ya seludur. Terus Kemudian ada banting juga ya, no? Banting. banting tuh yang mana banting? Banting ini Mbak, punya nama masing-masing di tiap daerah gitu loh Mbak. Iya, contoh Itu kayak mana sih? kayak kita pegang bola semacam bola apa bola Kecil. Nah, bola kecil gitu Mbak. Heeh. Itu nanti ada satu semacam apa ya namanya? Kalau kata orang Madura itu tongkuh gitu Mbak. Apa itu tongku ya? Kayak Apa tempat bola atau apa? Itu sebagai camp pusat masing-masing grup gitu Mbak. Oke. Nah itu nanti ada setiap kelompok itu berapa pemain ya? Sekitar 5 ya. Satu sebagai rajanya di masing-masing regu. Terus 4 itu harus perang buat bisa ngalahin masing-masing musuh gitu Mbak. Perangnya macam apa? Perangnya itu dilempar pakai Lempar bola. Kalau kena bola berarti itu kena hukuman. Itu kayak kasti ya?
Oh ya, kasti. Ada yang nyebutnya kasti Ada yang ya? nyebutnya kasti. Cuma beda Mbak. Bedanya apa? Bolanya yang lembut, enggak yang. Oh iya, kalau kasti yang kan besar. agak keras ya. Kan masih Lumayan juga kalau kena. anak-anak juga Mbak. Oh, bolanya lembut dari apa? Ada plastik gitu Mbak, cuma diisi kain. Oh, oke. Bolanya custom. Terus. Terus apa lagi? Apa lagi? Backland masuk nggak backland? Oh, enggak, waktu itu enggak masuk. Backland tuh permainan saya waktu kecil dulu. Di balik-balik itu ada bola yang mantul itu loh. Iya. Kok nggak dimasukin tuh bagus loh. Nggak masuk pembahasan aja waktu itu. Nggak kepikiran Apa aja karena gitu. minoritas ya? Itu kan permainannya yang cewek loh. Kalau cowok kan Tapi saya juga main dulu kok Mbak. Pernah cewek berarti? pernah cewek. Enggak jago gitu aja. Apa lagi? Ada Lompat tali kayak bintel gitu. Enggak. Itu kan permainan tradisional juga. Ada tuh yang panjang Apa namanya? kayu. Ada 3 orang gitu Mbak yang jalan cuma pakai kayu sandalnya gitu Mbak. Apa itu? Oh iya kayak Kayak tunggu apa tuh namanya? yang kayak bakiak gitu loh Mbak. Iya bakiak, pacak kata orang sini. Iya. Cuma Tapi itu jadi satu. Dia berjalan. Nah, Oh, bakiaknya satu. Panjang, orangnya 3 di situ. Jadi jalannya sama-sama ya. Iya. Oh. Adu cepat gitu Mbak. Oh iya. Oh itu masuk permainan tradisional. Namanya apa tuh Mas? Kayaknya bakiak emang. Enggak lah, bakiak bukan bahasa bukan bahasa Madura itu. Apa namanya? Apa waktu itu namanya ya? Cak bukan? Mbak? Pacak. Pokoknya itu dah Mbak. Lainnya apa? Ada namanya terjun. Ini juga banyak namanya Mbak. Terjun. Macam Bukan terjun mana payung ya, modelnya? Mbak. Bukan terjun payung. Jadi ada Genting. genting, pecahan genting tuh Mbak. Disusun 10 biji kalau nggak salah. Terus dipukul. Dilempar pakai Bola juga kayaknya. bola juga kayaknya. Apa? Bola ya waktu itu. Ya? Bola. Maksudnya dilempar apa? Pakai Itu bola. gentingnya yang disusun biar rubuh gitu Mbak. Cuma dilempar pakai bola sama tim yang itu ada jarak tertentu gitu Mbak. Bolanya harus keras dong kalau gitu ya. Kayaknya sama kayak yang tadi Mbak. Pakai yang Bolanya lembut juga, custom juga. custom juga, Mbak. Oh gitu. Jadi memang banyak ya permainan tradisional. Nah, waktu itu respon dari adik-adik yang ikut permainan tradisional seperti apa kan? Permainan tradisional itu memang identik dengan sesuatu yang terjadi di masa lalu gitu ya, dan jarang banget gitu generasi muda yang tahu kan bahwa kita punya loh permainan yang asik. Dulu nggak ada HP, nggak ada game, nggak ada apa gitu kan. Jadi mainnya main itu aja. Gimana respon dari para peserta waktu itu? Alhamdulillah waktu itu antusias banget sih Mbak. Tapi itu emang udah agak lama banget sih. Soalnya seingat saya pesertanya yang waktu itu ikut Sekarang udah SMA. kuliah. Oh, udah kuliah. Iya kan ya? Sebagian ada lembaga yang menanyakan sampai Mbak, nggak ada kompetisi lagi ya gitu. Nah, iya. itu dia. Waktu itu kan kami juga komunikasinya ke guru-gurunya juga Mbak, ke kepala sekolah gitu Mbak. Jadi mungkin bisa dicatat tuh buat agendanya rumah kita ke depan ya kan, dihidupkan kembali lah istilahnya, karena generasi yang dulu muda sekarang sudah beranjak dewasa, nggak tua, mereka nggak mau dibilang tua, Nggak ya muda kan? lagi. Ya, nah nggak muda lagi gitu. Oke, selain permainan tradisional, setelah itu apa lagi nih kegiatan dari komunitas rumah kita? Ada yang baru sekolah parenting Mbak. Nah itu dia sekolah parenting. Sudah pernah sih dibahas sama Mbak Nunung, cuman belum detail ya. Itu bagaimana sekolah parenting itu Mas? Di situ kan kalau dari struktur kan ada Bu Nunung sebagai fasilitator, kemudian ada beberapa orang sebagai co-fasilitatornya. Salah satunya, salah duanya kita juga. Saya bukan salah 3 ya. Iya terus. Sekolah parenting ini sudah berjalan 8 bulan sampai sekarang. Rencana awalnya ada 9 pertemuan, 1 bulan 1 pertemuan Mbak. Dan sepertinya ada penambahan baru jadi 10 pertemuan gitu. 10 pertemuan berarti 10 bulan dengan topik yang berbeda-beda ya. Iya Mbak.
Dan alhamdulillah sampai sekarang banyak sekali respon positif dari berbagai kalangan, terutama ibu-ibu. Kemarin sekolah parenting sudah diceritakan di Taiwan sama Mbak Rotul. Mantap. Ada kegiatan ke Thailand apa Taiwan? Beliau sih yang punya kegiatan cuma penelitian, Mbak. Cuma objeknya ke kita sekolah parenting gitu. Kemudian juga ada beberapa penelitian lainnya untuk bahan disertasinya sekarang juga, Mbak. Terus kemudian untuk orang-orang di sekolah parenting anggotanya ini kemarin di pusat, kita nyebutnya pusat gitu, Mbak. Ada 3 kelas yang di Bluto itu, kemudian ada di pusat di Bluto, center ya. Di tempat kita ini, Mbak. Kantor pusat. Kantor pusat. Biar mudah aja sih, Mbak, nyebutnya gitu. Betul. Kemudian juga ada di Pamekasan, Mbak. Kemudian kalau di Sumeneb itu kita bekerja sama dengan Fatayat yang juga dimotori oleh Bu Nonong. Ada belasan kelompok deh pokoknya, Mbak, yang sekarang alhamdulillah masih konsisten sebagian gitu, Mbak. Itu apa bahasan yang dibahas dalam sekolah parenting itu, Kak Vivi? Luas banget sih, Mbak. Tapi yang jelas goalnya adalah ya soal kepengasuhan gitu, Mbak. Jadi kita bahas mulai dari gimana ibu mengenali dirinya dulu. Terus bagaimana hubungannya sama pasangannya, sama Pak Su gitu. Baru kemudian bagaimana ngenalin si anak. Habis itu baru masuk ke pengasuhan gitu, Mbak. Gitu. Kenapa materinya itu salah satunya adalah tentang kepengasuhan? Apakah berangkat dari kasus-kasus yang terjadi di banyak tempat nih tentang pengasuhan anak yang terabaikan, ya kan? Atau bagaimana nih? Kenapa, maksud saya kenapa itu yang kemudian diangkat sebagai bahan gitu? Lagi-lagi karena cikal bakalnya kita kajian ya, Mbak. Itu juga hasil kajian bersama gitu, Mbak. Berangkat dari kasus juga kajiannya, tidak? Salah satunya ya. Salah satunya ya. Masuk lah ya faktornya. Kayak ada beberapa kasus yang sempat kami bahas. Kemudian fenomena yang cukup viral kemarin, fatherless. Banyak anak-anak fatherless di Indonesia. Terus juga itu sudah ada penelitiannya ya, Mas ya? Ada banyak sih, banyak banget. Ya dari hasil kajian-kajian itu kemudian kami ayo bikin parenting kayaknya butuh deh gitu, Mbak. Dan itu hanya orang-orang yang peduli ya, yang istilahnya gila dalam tanda kutip kan. Kadang kan masyarakat kebanyakan ngapain ngurusin urusan yang bukan urusan kita. Iya kan? Itulah butuh orang-orang yang gila dalam tanda kutip ya. Gila dengan dunianya kan. Gila yang berdaya. Iya, gila yang berdaya yang sebenarnya dia itu bisa membawa manfaat buat orang lain kan. Cuman orang lain itu yang tidak sadar bahwa sedang dibantu. Sampai jokesnya teman-teman itu sampai begini, Mbak, kan kebetulan Kofasnya ini mayoritas masih single atau jomblo gitu. Sampai ngomong gini, keluarga orang kita peduli kok, apalagi cuma keluarga sendiri gitu. Sampai segitunya tuh dari saking pedulinya kita ke ke diri sendiri dan juga orang-orang sekitar pada awalnya gitu, Mbak. Ada nggak hikmahnya yang bisa diambil? Kan untuk anggota dari komunitas rumah kita yang ngurusin masalah sekolah parenting ini, boleh dikatakan mayoritas mungkin belum berkeluarga ya? Cuma Bu Nonong yang berkeluarga sih, Mbak. Ya itu. Semua jomblo, Mbak. Semuanya jomblo. Kenapa mau ngurusin sekolah parenting kalau kalian bukan parent ya kan? Iya, Mbak. Itu juga ditanyakan sama kami sendiri, Mbak. Sebenarnya gini, Mbak, di forum itu kan ada. Gimana bisa gitu kan? Awalnya kami memang takut, Mbak. Tapi ayolah kita gas aja dulu toh. Yang kita takuti nggak terjadi kok gitu. Kan memang yang dihadapi orang-orang yang sudah punya keluarga loh, ibu-ibu gitu. Kita belum. Mereka percaya nggak sama wajah-wajah kalian yang masih belum jadi parent gitu? Awalnya enggak. Jujur awalnya enggak, Mbak. Cuma kita dikasih ruang khusus gitu, Mbak. Kita sebagai Kofas ini tempat
peserta bercerita. Anggaplah begini, orang-orang itu kalau punya masalah cukup dengan bercerita itu memang tidak menyelesaikan masalah, cuma mungkin mengurangi beban atau yang mereka pikirkan. Nah, kami jadi orang yang siap menampung ceritanya peserta itu. Cuma di situ ada kontrak yang harus disepakati kalau misalnya cerita ini nggak boleh bocor gitu. Itu antar Kompas dan juga peserta yang lain di situ. Dan kemudian, itu bisa ada garansinya nggak kalau cerita atau sharing atau curhat dari orang tua tersebut tidak akan bocor keluar? Ada sih Mbak, sejauh ini ada teman-teman betul-betul menjaga hal itu juga, menjaga nama komunitas gitu. Itu seperti semacam kode etik ya? Karena memang juga kami sampaikan bahwa yang tidak perlu diceritakan nggak usah lah Mbak, untuk menjaga privasinya peserta gitu. Kalau pengen bercerita ayo, kalaupun nggak bercerita ya ayo juga. Kami sama siap-siap siap menampung gitu lah Mbak. Terus apa bedanya sekolah parenting ini dengan psikiater? Kalau psikiater mungkin mereka belajar Mbak. Secara formal mereka belajar. Kami belajar secara alamiah bukan ilmiah. Dan sekaligus juga memberikan pelajaran kepada diri sendiri untuk bekal di masa depan gitu maksudnya. Itu jelas Mbak. Banget. Terus respon dari apa peserta atau boleh dikatakan murid ya, boleh nggak sih dikatakan murid dari sekolah? Kan kalau sekolah pesertanya berarti murid. Teman curhat gitu. Teman curhat, teman belajar. Belajar. Itu jadi gini, misalkan pesertanya tuh laki-laki, jadi konselornya harus laki-laki dong? Atau boleh acak? Sejauh ini pesertanya ibu-ibu semua. Oh, bapak-bapak nggak ada yang ikut. Kenapa ya? Bapaknya takut ya? Atau gimana? Ada beberapa upaya yang kami lakukan untuk bapak-bapak ini berperan juga. Bukan dalam artian bukan bapak-bapak tidak berperan, cuma di kami itu ada materi menang bersama pasangan gitu. Jadi di awal itu menang atas diri sendiri dulu, kemudian di materi berikutnya menang bersama pasangan. Kami minta para suami ajak dong gitu. Dari 25 peserta satu kelas, kalau nggak salah cuma 2 atau 3 orang yang siap waktu itu Mbak. Oke. Cuma mereka nggak hadir, cuma mungkin mikir juga pesertanya banyak kok, cuma kita yang hadir berdua gitu. Akhirnya mereka mundur juga dengan teratur ya. Dan itu juga sampai sekarang masih kami lakukan. Kayak kemarin itu ada bukber. Jadi bukber itu kami juga upayakan bapak-bapak ikutlah gitu. Nah bapak-bapak banyak yang ikut di situ, kemudian kami kasih forum gitu. Ayo bapak-bapak, waktunya bapak-bapak yang ngomong gitu. Oh gitu, tapi mau ya responnya? Mau. Alhamdulillah. Berapa persen yang mau datang nih bapak-bapaknya? Sedikit sih Mbak. 10%. Kalau dari keseluruhan peserta berapa persen ya? 38. Ya lumayan lah daripada 1% ya kan. Cuma responnya itu positif banget Mbak, alhamdulillah. Dilihat dari mana positifnya? Dari penyampaian beliau kemarin Mbak. Sejak istri saya ikut parenting sudah nggak marah-marah lagi. Oh gitu. Lebih terkontrol lah gitu. Emosinya lebih terkontrol karena sudah punya ilmunya barangkali ya. Oke. Apa nih tips untuk para pendengar dan juga pemirsa YouTube RRI Sumeneb.net untuk menjadi orang tua yang baik dan benar gitu dalam sekolah parenting? Dikit aja, jangan dikeluarin semua, nanti biar ikut ikut sekolahnya ya kan. Bisa. Biar penasaran gitu loh. Oke, monggo. Silakan Kak Vivi. Oke, jadi yang pertama kalau mau jadi orang tua, sebagai orang tua harus selesai sama dirinya sendiri dulu Mbak. Oh, itu syaratnya ya? Karena ya gimana mau ngasuh anak gitu kalau ngasuh diri sendiri belum selesai gitu Mbak. Oke. Artinya seenggaknya kenali dulu diri sendirinya gimana. Habis itu baru ya harus satu frekuensi sama pasangan sebisa mungkin gitu. Karena mungkin nggak semua pasangan itu punya frekuensi yang 100% sama gitu Mbak. Pasti ada yang beda lah sana sini gitu Mbak. Jadi bagian yang bisa dilakukan bersama gitu Mbak.
Yang tidak bisa dilakukan bersama. Yang tidak Dicarikan bisa dilakukan solusinya. bersama itu kita punya namanya konsep cinta. Salah satunya konsep cinta itu bocoran cinta dikit ya. Konsep cinta. Ini bocoran dikit ya untuk calon-calon parent. Jadi konsep cinta itu C-nya adalah cari cara gitu Mbak. Jadi kita sekalipun sebagai co-fasilitator atau Mbak Nunung sekalipun yang jadi fasilitator tidak serta-merta memberikan solusi kepada peserta. Karena ya kita nggak mau tiap masalah peserta harus kelimpungan cari orang buat cariin solusi gitu Mbak. Mereka harus bisa cari solusi sendiri kan Mbak. Nah di konsep cinta ini yang pertama adalah cari cara. Cari gitu, cara. Mbak. Jangan dilanjutkan biar penasaran. Nanti NTA-nya hubungi belakangan Mbak. hubungi nomor di bawah ini untuk ikut sekolah parenting. Sekolah parenting. Oke, terakhir dari Kak Irur. Berawal dari pengalaman kita yang awalnya takut, jadi mungkin perlu belajar banyak hal agar tidak takut, karena yang kita takutkan itu kadang tidak terjadi. Kemudian mengenai sekolah parenting ini, menjadi orang tua itu tidak akan pernah ada selesainya gitu Mbak. Jadi mari belajar gitu. Menjadi orang tua tidak akan pernah ada selesainya. Jadi mari terus belajar ya. Wah, luar biasa. Jadi hari ini saya juga mendapatkan ilmu baru, pelajaran penting untuk menjadi ibu yang baik dan benar. Setidaknya memang menjadi orang tua itu nggak akan pernah selesai, nggak akan pernah ada habisnya. Itulah kenapa kita tidak boleh lelah untuk terus belajar dan belajar, utamanya memperbaiki diri. Dimana tadi syarat utamanya adalah selesai dengan diri sendiri, betul ya? Wah, saya bisa belajar juga nih hari ini. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan dengan tema-tema lain dari komunitas rumah kita. Terima kasih Kak Vivi, Kak Irur sudah hadir di malam ini. Insya Allah kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Sangat inspiratif sekali tamu saya malam hari ini. Mudah-mudahan kita dan Anda semua yang sedang mendengarkan dan menonton acara ini bisa mengambil hikmah dan pelajaran yang sudah kita perbincangkan sedari tadi. Terima kasih semuanya. Saya akhiri ngobras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Ngobrol Komunitas selanjutnya.